PSBB yang saat ini kan mungkin yang membedakan adalah lebih tegas untuk memisahkan antara yang terpapar dengan yang sehat gitu ya, kelihatannya begitu. Karena begitu terpapar itu langsung dimasukkan ke dalam isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, namun demikian Mas Gibran, pengalaman PSBB yang pertama kemarin itu tidak menyelesaikan masalah karena preventifnya itu tidak optimal. Preventif itu maksudnya di sini adalah selain daripada testing dan tracingnya yang memang sudah dilakukan, tapi uh, skalanya itu masih belum bisa menjangkau klaster-klaster yang potensial yang rawan terhadap penularan. Di Jakarta ini banyak sekali pemukiman padat yang belum di testing atau testingnya masih sangat rendah sekali. Nah, yang kita takutkan ini adalah dengan PSBB ini hanya untuk menurunkan sementara aja dari kapasitas rumah sakit. Tapi masalah intinya yaitu ada tindakan preventifnya itu tidak dijalankan dengan optimal. Jadi nanti kalau ini seperti ini, pada saat dipandang bahwa kapasitas rumah sakit itu turun ataupun ada sedikit penurunan dari kasus positif, dianggapnya sudah relatif aman. Nah, padahal belum aman. Nah, ini jadi kalau dari kami sebetulnya yang menjadi catatan dari kami adalah boleh saja lakukan PSBB, tapi itu tadi tindakan preventifnya harus bisa menjamin bahwa pengelolaan ataupun penanganan daripada COVID ini sendiri bisa dijalankan dengan baik begitu Mas Gibran. Pak Haryadi, tapi sebelum dilakukan PSBB yang tahap kedua ini di DKI Jakarta secara total begitu kalau bahasanya dari Pak Anies Baswedan, adakah sebelumnya sebenarnya pengusaha juga diajak untuk memberikan kontribusi dan juga pemikiran untuk apa yang harus dilakukan agar tetap bisa seiring sejalan perbaikan dari sektor kesehatan dan juga perekonomian juga tetap bisa berjalan? Sepengetahuan kami kita tidak pernah diajak bicara ya. Ya kami ada WhatsApp group dengan pihak Pemprov, tapi itu terjadinya komunikasi setelah diumumkan. Jadi ya kita memang tidak pernah diajak bicara untuk masukan kita bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas PSBB ini pasti akan menekan kembali dan lebih buruk daripada PSBB pertama untuk dari segi ekonomi ya, dampak ekonominya. Karena saat ini modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin menipis kan gitu. Setelah PSBB pertama kemarin ini sebetulnya kita dalam tahap pemulihan ya, recovery. Jadi kalau seperti ini ya tentunya akan lebih buruk lagi, dan menurut saya kalau nantinya terjadi PHK, terjadi kondisi yang semakin drop lagi, minus pertumbuhan ekonomi kita, ya ini harus bisa kita maklumi bersama ya, dan jangan nantinya juga menekan lagi teman-teman pelaku usaha, karena yang sudah kan kemarin walaupun kondisinya seperti itu dibilang untuk jangan melakukan PHK dan sebagainya. Nah, ini kan juga dalam situasi seperti ini kalau bisnisnya itu tutup terus kan nggak mungkin perusahaan itu juga menanggung overhead yang sedemikian besar ya, menanggung biaya-biaya termasuk juga karyawan yang sangat besar. Dan ini yang terjadi itu sebetulnya nanti bukan PHK yang seperti normal ya, PHK dengan pesangon, tapi lebih banyak nantinya adalah PHK yang terjadi karena perjanjian kerja waktu tertentu atau kontraknya itu habis, jadi tidak diperpanjang.